Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Eza. Kali ini kita akan membahas fungsi inverse, lanjutan fungsi komposisi kita kemarin. Simak videonya sampai habis ya, jangan di skip supaya kamu tidak gagal paham. Oke, kita akan mulai pembahasan kita mengenai fungsi inverse. Disimak ya anak-anak. Pernahkah kamu dengar kata antonim atau kebalikan? Nah misalnya, baik kebalikannya adalah buruk, positif kebalikannya adalah negatif, naik kebalikannya adalah turun, dan sebagainya. Nah dalam matematika, khususnya fungsi, juga ada kebalikan. Fungsi kebalikan itu biasa dikenal dengan nama fungsi inverse. Nah fungsi inverse itu kita akan definisikan sebagai berikut. Secara matematis, fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Suatu fungsi f memiliki fungsi inverse atau kebalikan yang kita lambangkan dengan f berpangkat minus 1 jika f merupakan fungsi berkorespondensi satu-satu atau bersifat bijektif. Nah, hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut, bahwa f berpangkat minus 1 berpangkat lagi dengan minus 1 itu sama dengan f, atau inverse dari fungsi inverse adalah fungsi itu sendiri. Nah, itu dia fungsi kebalikan, definisinya secara matematis. Nah, misalkan f fungsi yang memetakan x ke y, sehingga dapat dituliskan bahwa y sama dengan fx, maka f berpangkat min 1 adalah fungsi yang memetakan y ke x, sehingga kita tulis dia x sama dengan f inverse y. Sebagai contoh, misalnya fungsi f memetakan a ke b adalah fungsi bijektif, maka inverse fungsi f adalah fungsi yang mengawankan setiap elemen b dengan tepat satu elemen pada a. Nah, inverse fungsi f dinyatakan dengan f inverse seperti gambar di bawah ini. Ini dia, f inverse memetakan b ke a. Jadi y sama dengan fx, artinya x sama dengan f inverse y. Jadi gambarnya seperti kita membahas fungsi kemarin begini, bahwa fungsi f itu memetakan a-nya ke b atau a ke fa. Berarti f inverse itu memetakan b-nya ke a. Itu dia kebalikannya. Jadi A sama dengan F inverse B atau B sama dengan FA. Nah, F memetakan A-nya ke B dan F inverse memetakan B-nya ke A. Itu balikan dari sebuah fungsi atau inverse-nya. Kan ke langkah-langkah cara kita menentukan inverse dari sebuah fungsi. Nah, ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse, yaitu yang pertama, ubahlah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Lalu langkah yang kedua adalah tuliskan X sebagai F inverse Y, sehingga F inverse Y kita sama dengan Fy. Lalu yang ketiga adalah ubahlah variabel Y dengan X sehingga diperoleh rumus fungsi inverse. Nah, ada beberapa fungsi inverse yang dapat ditentukan dengan rumus sehingga lebih mudah, yaitu ada fungsi linear yang sangat gampang sekali menentukannya, Fx sama dengan X tambah B, maka inverse-nya adalah X dikurang B per A. Nah, jika dia adalah fungsi pecahan linear per linear, fx sama dengan x tambah b per cx tambah d, maka inverse-nya adalah min dx tambah b per cx dikurang a. Jika dia adalah fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka f inverse-nya adalah min b plus minus akar b kuadrat dikurang 4 kali a kali c dikurang x per 2a. Jika dia adalah fungsi fx sama dengan a log cx, maka inverse-nya adalah a berpangkat x per c. Dia adalah. Tapi sebelum kita lanjut, nah yang tombol subscribe di bawah video ininya masih berwarna merah. Nah, mohon diklik dulu agar kamu tetap dapat update terbaru dari video ini. Kita lanjut. Fx sama dengan a berpangkat cx, maka inverse-nya adalah a log x berpangkat seperti. Nah, itu beberapa fungsi yang inverse-nya dapat ditentukan dengan mudah karena ada pola yang bisa kita hafal. Kita lanjut ke pembahasan beberapa buah soal. Kita lihat soal pertama. Tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x ditambah 6. Nah, ini adalah fungsi linear ya anak-anak. Maka kita akan kerjakan fungsi inverse-nya dengan menuliskan fungsi ini dalam bentuk x sama dengan. Jadi kita tuliskan y sama dengan 2x ditambah 6. Nah, karena x-nya sudah positif, kita biarkan 2x-nya, kita pindahkan 6-nya. Jadi 2x sama dengan y dikurang 6. Sehingga x-nya saja sama dengan setengah y dikurang 3, karena kita bagi 2 semua. Maka inverse dari fx sama dengan 2x ditambah 6 adalah f inverse x sama dengan setengah x dikurang 3. Nah, itu contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua.
kita diminta menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x dikurang 5 per 3x ditambah 1. Ini adalah fungsi pecahan linear per linear. Maka kamu boleh gunakan pola, boleh juga kerjakan normal begini. Kita tuliskan dia dalam bentuk y sama dengan 2x dikurang 5 per 3x ditambah 1. Agar tidak ada lagi pecahan, kita kali silangkan y-nya dengan 3x tambah 1. Sehingga kita punya 3xy ditambah dengan y sama dengan 2x dikurang 5. Nah itu dia bentuk linearnya setelah kita kali silang. Lalu karena kita akan menuliskannya dalam x sama dengan, kita kumpulkan semua yang ada x-nya. Jadi 3xy dikurang dengan 2x sama dengan min y-nya, karena nggak ada x kita pindahkan ke kanan, min y dikurang 5. Nah sekarang yang di ruas kiri ada x-nya kedua-duanya, kita faktorkan x-nya sehingga di dalam kurung tersisa 3y dikurang 2 dikali dengan x sama dengan min y dikurang 5, sehingga x-nya saja itu sama dengan min y per kurang 5 per 3y dikurang 2. Agar lebih cantik kita kali dengan negatif sehingga kita bisa tuliskan y tambah 5 per 2 dikurang 3y. Jadi ini x ini, maka x itu adalah f inverse y sama dia dengan y ditambah 5 per 2 dikurang 3y. Maka f inverse x-nya adalah x ditambah 5 per 2 dikurang 3x. Nah itu dia inverse dari fx sama dengan 2x kurang 5 per 3x ditambah 1. Di inverse-nya adalah x ditambah 5 per 2 dikurang 3x. Itu contoh soal yang kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kamu bisa memahami apa itu fungsi inverse. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.